Ini nanti akan mempercepat kita dalam pengisian IDM secara online, P2 secara online. Kurang dari 30 menit. Syaratnya 1 dan 2 ini harus sudah kita lakukan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, tim penjamin mutu madrasah atau TPM yang saya hormati. Pada kesempatan ini melanjutkan video tips super cepat mengerjakan IDM online, hemat kuota kemarin itu. Lanjutannya sekarang kita akan praktek atau live bagaimana cara mengisi IDM Erekam. Nah, tapi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, yang harus Bapak Ibu pastikan adalah sudah membahas IDM manual. Membahas IDM manual itu maksud saya gini, yang file Excel ini kemarin, yang ada di video kemarin, file Excel ini sudah dibahas, sudah ditentukan bobotnya. Saya sampaikan kemarin itu bahwa yang kita bisa otak-atik adalah yang warna ini, abu-abu ya. Tentukan bobot ini. Kemudian tentukan alasannya, karena nanti di IDM online alasan ini kita nggak mikir lagi gitu, kita tinggal copy paste yang ini saja, kita masukkan ke deskripsinya yang di versi online, jadi cepat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita tentukan juga untuk komponen yang akan kita anggarkan di Erekam pada tahun 2023 ini, dia berupa outcome ya. Jadi kemarin sudah kita bahas semua ini, sekarang kita langsung saja ke yang B. Pastikan deskripsi alasannya minimal 25 kata, minimal ya. Jadi deskripsi yang ini minimal 25 kata. Kalau misalnya dia ada kurang dari 25 kata, nanti akan ada notifikasi diminta diperbaiki. Kemudian yang kedua, pastikan file bukti fisik hasil scan dokumen setiap aspek A, B, C, D, E sudah disiapkan dan maksimal ukuran filenya ada 5 MB. Maksud saya yang ini, kita kan hasilkan bukti fisik ini sudah kita identifikasi ya, sudah kita kumpulkan dari TPM sesuai dengan tugasnya masing-masing. Contohnya ini bidang A, bidang kedisiplinan warga madrasah, udah lengkap karena memang sudah kita bikin semua. Ini adalah bukti fisik. Nah, jadi setiap dokumen ini maksimal dia 5 MB, tidak boleh lebih dari 5 MB yang kita upload ke portal IDM gitu. Jadi saran saya untuk yang ini, yang apabila filenya itu ternyata lebih dari 5 MB, maka kita lakukan kompres ya, kompres file PDF itu secara online saja. Misalnya di ketik aja di Google itu kompres PDF gitu. Jadi nanti akan muncul ada iLog PDF, ada yang lain-lain, ada kompresor PDF kompresor. Itu bisa kita kompres di situ sehingga dia menjadi kurang dari 5 MB, sehingga dia bisa kita upload di portal Erekam. Selanjutnya adalah setelah kita memastikan dua hal ini sudah kita pastikan, yaitu file Excelnya sudah kita bahas, sudah kita isi bobotnya, deskripsinya sudah lebih dari 25 kata, kemudian kita juga sudah memberikan outcome-nya yang akan kita anggarkan di tahun 2023 untuk di bidang 1 ini apa gitu, sudah kita berikan di sini. Ini nanti akan mempercepat kita dalam pengisian IDM secara online, P2 secara online. Kurang dari 30 menit. Syaratnya 1 dan 2 ini harus sudah kita lakukan gitu. Tutorial lengkapnya kemarin sudah saya berikan tipsnya di video sebelumnya. Sekarang kita akan login, kita akan coba ya, coba login ke portal atau ke akun IDM kita masing-masing. Kemudian setelah kita masuk, maka tampilannya akan seperti ini, seperti yang sebelah kanan ini. Kemudian kita klik menu isi IDM yang ini. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini mulai pengisian instrumen, kemudian ada penjelasan tentang rincian berkas-berkas yang perlu kita siapkan. Bukti fisiknya itu di sini ada notifikasi minimal 5 MB. Kemudian di sini ada menu mulai evaluasi. Nah, sekarang kita ke menu mulai evaluasi. Oke, untuk yang pertama, yang harus kita lakukan ini, kita cermati dulu indikator ini. Siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas sehari-hari di madrasah. Nah, indikator ini sama dengan yang ada di Excel ini. Nah, ini sama dengan ini. Maka
Maka apa yang sudah kita bahas, sudah kita isi dari bobot sampai ke alasan itu, dan kita sudah siapkan bukti fisiknya, maka kita tinggal upload dan kita tinggal input gitu ya. Baik, kita upload untuk unggah berkas di sini. Oke, untuk unggah berkas yang bukti fisik ya, A.1 ya, untuk daftar hadir sholat berjamaah misalnya. Yang ini rekapitulasi kehadiran peserta dalam aktivitas sholat berjamaah. Nah, kita direct saja, kita masukkan ke sini. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ini deskripsi. Nah, deskripsi ini yang saya maksud yang ini Bapak Ibu, yang ini minimal dia ada 25 kata. Kalau dia kurang dari 25 kata, misalnya kita isi saja misalnya begini, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Ketika kita klik tingkat, deskripsi jawaban Anda belum sesuai ketentuan, silakan periksa kembali. Sesuai ketentuan itu apa maksudnya? Kata-katanya kurang itu. Maka kita pastikan di sini dia minimal 25 kata, sebanyak mungkin. Kalau bisa deskripsi itu, sehingga aplikasi ini bisa membaca saran gitu kan. Kalau ini misalnya kita bikin banyak, saya bikin banyak seperti ini, nggak jadi masalah. Karena ini nanti alasan ini kalau bisa seperti yang saya sampaikan kemarin itu adalah mengandung suatu persoalan gitu, yang akan kita atasi dan kita selesaikan pada IDM tahun 2023 nanti. Nah, jadi setelah itu, setelah kita mengklik mendrag bukti fisik ini dan kita sudah isi juga deskripsinya, maka selanjutnya kita tentukan tingkat. Tingkat ini yang di sini adalah bobot yang ini, yang warna abu-abu ini, yang 4 ini, maka kita pilih saja 4. Setelah kita klik tingkat 4 ini, kita simpan hasil evaluasi. Maka setelah kita klik simpan hasil evaluasi, secara otomatis centang kegiatan yang ingin kita pilih untuk kita laksanakan di RKAM kita tahun 2023 itu muncul gitu kan. Kita lihat di sini, pilih kegiatan yang akan kita jadikan prioritas program untuk RKAM 2023. Ini ada saran saya, sesuaikan kegiatan dengan indikator dan outcome gitu. Kegiatan, nah yang pertama ini kan dia di bidang sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu kalau kita lihat di standarnya, standar SNP-nya itu ada di standar proses di bidang ini kita lihat di sini, standar proses ya kan, di bidang pendidikan karakter, penanaman budi pekerti dan karakter lah ya, ketakwaan. Berarti dia ini pengembangan kompetensi beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita klik satu saja, boleh satu, boleh dua. Nah, kalau misalnya di kami ini kemarin kan persoalannya itu adalah kami ini ingin menganggarkan dia bantuan PDAM ya untuk membayar tagihan gitu, tagihan tagihan air. Maka kita masukkan aja di sini. Kemudian kalau kita lihat di sini kan tidak ada yang, misalnya di sini ada pemasangan, ada rehab, ada pemeliharaan. Kalau ada beri pemeliharaan ruang ibadah bisa ini. Pemeliharaan ruang ibadah. Artinya dalam sub kegiatan pemeliharaan ruang ibadah ini bisa kita anggarkan untuk bantuan ya, bantuan pembayaran tagihan listrik yang dikelola pada masjid yang dikelola oleh pengurus yayasan. Nah, jadi kita simpan kegiatan. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah butir yang pertama, yaitu butir A.1. Sekarang kita lihat di list indikator. List indikator ini fungsinya adalah ketika kita ingin mengubah data yang sudah kita input, data IDM yang sudah kita input. Misalnya kita mau mengubah deskripsi, mau mengubah tingkat, maka kita klik saja ubah di sini. Kalau yang belum muncul tingkat kemudian ubah ini berarti dia belum dijawab. Di sini kan ada notifikasinya belum dijawab gitu, karena kita baru satu ini gitu kan. Nah, jadi kalau nanti sudah dijawab semua, kemudian kita mau mengadakan perubahan, ya mudah saja, kita klik saja list indikator ini, kemudian kita ubah. Oke, kita tidak perlu ubah ini karena sudah. Kemudian yang kedua, kita lihat indikator, kita klik selanjutnya ya, berikutnya ya. Nah, jadi kalau saya katakan di sini bahwa lakukan langkah 6 sampai 10, langkah 6 sampai 10 ini ya. Langkah 6 sampai 11 lah ya, sampai 11, klik berikutnya ini sampai pada butir ke-26. Nah, jadi ada 26 butir, ada 26 soal di EDM itu. Kalau kita lihat di sini, ini yang saya maksud 26 itu. Ini 1, 2, 3, 4 sampai ke bawah sini sampai E3 itu 26 pertanyaan. Artinya lakukan langkah
6 sampai 11 ini sampai selesai. Caranya sama seperti itu. Nah, saya berikan contoh yang kedua, misalnya A2. Guru hadir di madrasah melakukan fungsi pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan sesuai jadwal. Jadi ini proses KBM ya. A2. Kita drag dulu bukti fisiknya yang sudah kita sesuaikan ya. A2 ini rekap kehadiran guru ya. Di sini ada saya lampirkan dua, A2A rekap kehadiran guru dan A2B-nya surat izin ketidakhadiran. Kita mau apa? Masukkan semua. Kita kontrol, kemudian kita seret, kita masukkan ke unggah berkas. Ya. Oke, setelah itu kita copy pastekan deskripsinya yang sudah kita siapkan di manual ini untuk yang A2 ya. A2 itu kami pilih bobotnya itu untuk A2 adalah 4. Karena apa? Ini alasannya. Kita kopikan ini. Copy. Kemudian kita paskan di sini. Ya. Oke, karena dia sudah lebih dari 25 kata maka tidak akan muncul lagi. Kalaupun kita tadi tingkat 4 ya. Bobotnya ini, bobot yang tadi ini adalah bobot 4, maka kita pilih di sini juga tingkat 4. Maka tidak ada muncul notifikasi kurang katanya karena ini lebih dari 25 kata. Di sini saya lampirkan 2, boleh 3. Kita klik tambah saja kalau misalnya mau ada 3 dokumen yang bukti fisik yang mau kita masukkan. Oke, setelah itu kita simpan hasil evaluasi. Maka otomatis pilihan kegiatannya karena ini tadi di bidang kehadiran guru ya, kehadiran guru berarti nanti apa yang mau kita anggarkan untuk dijadikan prioritas di IDM kita pada tahun 2023 nanti, salah satunya misalnya ini, karena tadi itu adalah kegiatan ini, kegiatan apa namanya itu, pelatihan dan pembimbingan gitu kan di sini. Fungsi pembelajaran, pembimbingan, pelatihan, maka di sini saya masukkan juga di sini kegiatan ekstra ya, karena itu butuh daftar hadir juga kan ekstra. Kemudian pelaksanaan kegiatan belajar mengajar itu ekstra juga. Pengelolaan kurikulum karena yang mengatur jadwal itu di bidang kurikulum. Kemudian kita masukkan lagi penyusunan jadwal pelaksanaan ekskul ya, ekstrakurikuler boleh. Kemudian ini di bidang kehadiran guru kan ya, di bidang kehadiran guru. Kalau penyusunan program semester tahunan itu saya kira itu sudah masuk nanti di pelaksanaan ini, pelaksanaan dan pengelolaan kurikulum atau pengembangan perangkat lah ya. Nah, jadi ini saja kegiatan untuk yang 1A, untuk yang ini. Yang A2 ini, A2 di bidang kehadiran. Jadi pilih yang sesuai saja, kita sesuaikan dengan outcome yang kita ingin gitu. Nah, jadi kalau A2 tadi kita lihat di yang outcome kami ini adalah honor guru ya. Nah, tapi sebenarnya honor guru kalau di sini dia dibaca sebagai program yang memang yang non IDM gitu ya, non IDM kalau sudah ke honor itu artinya memang wajib gitu kan. Sementara di sini yang mau kita tentukan program prioritas itu adalah yang IDM-nya, program IDM-nya, bukan non IDM. Nah, kita lihat di sini kaitannya, kegiatan ini kaitannya dengan kehadiran guru tadi gitu kan, mulai dari penyusunan jadwal ekskul, kemudian pelaksanaan dan pengelolaan kurikulum itu termasuk di dalamnya penyusunan perangkat. Di situ ada penyusunan program tahunan, prota, jadwal segala macamnya ada di situ. Kemudian pelaksanaan kegiatan belajar mengajar ya kan, sudah pasti itu karena itu ada kehadiran guru, ada jurnal kelas dan lain sebagainya macamnya. Kemudian juga yang membutuhkan daftar hadir itu adalah pelaksanaan kegiatan ekskul juga demikian. Nah, jadi kita simpan kalau sudah kita pilih. Sekali lagi ini tidak perlu kita centang semua. Kita pilih saja yang sesuai dengan indikator dan outcomes yang kita inginkan untuk kita realisasikan di tahun 2023. Kita simpan. Oke. Ini adalah yang A2. Nah, sekarang kita ke A3. Ke A3 kita klik berikutnya ya. Nah, kita klik berikutnya, kita A3. Kepala madrasah atau guru senior ditugasi dengan surat SK melakukan supervisi. Ini supervisi proses pembelajaran, maka ini artinya supervisi akademik. A3. Kita lihat di
menu Excel atau IDM manual kita untuk A3. Nah, kita bobot kita berapa yang sudah kita bahas bersama TPM, kita 4. Hebat. Kalau 4 kan berarti kan supervisi itu berjalan, mulai dari penyusunan program supervisinya sampai ke RTTL. Rencana tindak lanjut hasil supervisinya sudah kita laksanakan semua. Apa bukti fisik yang kami, apa alasan kami? Alasan kami nih, dia beralasan ini banyak. Kita copy, kita paskan. Oh, kita unggah dulu bekas ya. Bisa kita ini kan alasan juga apa? Sebentar lagi kita upload untuk berkasnya. Kemudian kita copy lagi, kita pastekan di sini. Banyak alasannya, panjang. Kemudian kita masukkan untuk A3 itu bukti fisiknya. Ini A3. SK tim supervisi, hasilnya, notulen rapat, dan RTTL. Kita seret saja A3 ini, kita masukkan ke unggah berkas. Oke, sudah. Karena tadi kami memilih bobotnya itu adalah tingkat 4, maka kita klik tingkat 4. Kemudian kita simpan hasil evaluasi. Setelah itu akan muncul di sini di bidang supervisi akademik. Ingat Bapak Ibu, kalau ini indikatornya kan di bidang supervisi akademik, maka kegiatan kita dia paling tidak ya kaitannya dengan supervisi akademik gitu kan. Nah, misalnya di sini supervisi akademik, kita klik ya. Kemudian supervisi monitoring dan evaluasi keuangan masuk. Itu nanti di bidang keuangan saja. Cukup untuk supervisi akademik ini saya kira ada ini saja. Atau penyusunan program ya, penyusunan program supervisi kepala madrasah programnya, dan penetapan petugas yang guru senior yang akan melakukan supervisi melalui SK kepala. Maka 2 kegiatan ini kita butuhkan untuk mendukung itu di tahun 2023. Kita simpan kegiatan. Oke, setelah itu Bapak Ibu, selanjutnya caranya sama seperti itu. Maka kuncinya saya katakan tadi bahwa kita sudah 2 ini. Kuncinya adalah 1 dan 2 ini. Kita pastikan bahwa Bapak Ibu sudah bersama TPM ya, secara bersama-sama sudah membahas ini sebelum kita menginput IDM ini secara online. Nah, jadi kalau ini sudah alat deskripsinya sudah oke sampai ke yang 26 itu, kemudian bobotnya yang warna ini sudah kita tentukan ya, bukti fisiknya sudah kita siapkan, filenya, hasil scan-nya itu, maka di sini sudah kelihatan 65,01 itu. Nah, maka inilah nilai akan muncul di online kita gitu. Maka di versi online kami itu ya 65,01 sebenarnya kalau di Excel ini. Tapi kan dia beda format numbernya. Jadi 65,0 sama. Bisa kelihatan di sini. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah selesai semua dengan IDM ini sampai pada ke yang ke-26, yaitu kalau kita lihat di sini, kita lihat indikator ya, sampai ke ini, madrasah telah membuat laporan keuangan dilaporkan kepada orang tua masyarakat gitu, siswa atau masyarakat gitu. Sampai ini sudah selesai, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ketika nanti kita sudah mengisinya sampai ke 26, maka ini nanti akan menjadi 26/26. Tapi sementara ini karena kita baru mengisi 3, maka di sini 3/26. Artinya Bapak Ibu, pengerjaan IDM RKM itu bisa kita cicil gitu kan, bisa kita cicil. Nah, bisa kita cicil kalau misalnya kita belum siap dengan bukti fisik. Tapi kalau kita sudah siap dengan bukti fisik, saya kira bisa 30 menit selesai. Pengalaman saya waktu nggarap yang pertama kemarin, dia nggak sampai 30 menit selesai, karena semuanya sudah kita siapkan. Di sini juga SKPM kita sudah terlihat. Jadi tampilannya akan seperti ini apabila kita sudah mengisi sampai ke 26. Jadi ini nanti akan tulis 26/26 dan nilainya juga seperti ini gitu kan. Baik Bapak Ibu, itu saja cara 2 contoh, 3 contoh yang saya berikan. Kurang lebih untuk selanjutnya adalah sama gitu. Tinggal kita cetak hasil IDM kita berupa nanti file PDF untuk kita laporkan ke tim monitoring. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.